Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku. Saya harapkan kita semua pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lancar. Untuk pertemuan berikut ini, saya sampaikan tentang materi 2 KD 3.2, yaitu teknik pengujian dan pengukuran. Untuk kompetensi dasarnya pada KD 3.2 yaitu menerapkan teknik pengujian dan pengukuran pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Untuk KD 4.2 mengkalibrasi instrumen pengukuran sebelum proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronika. Untuk indikator pencapaian kompetensi kita pada materi ini ada KD 3.2.1 yaitu menguraikan teknik pengukuran pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Ada KD 3.2.2 melaksanakan teknik pengujian pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Ada KD 4.2.1 mengkalibrasi instrumen pengukuran sebelum proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Ada KD 4.2.2 mencoba melakukan pengukuran pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Sedangkan tujuan pembelajaran kita, melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menguraikan teknik pengukuran pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan percaya diri. Melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat melaksanakan teknik pengujian pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan baik. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mengkalibrasi instrumen pengukuran sebelum proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan benar. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mencoba melakukan pengukuran pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan benar. Baik anak-anakku sekalian, sekarang silakan kamu perhatikan gambar. Kira-kira di situ ada gambar apakah? Pernah tidak tubuh kita merasakan panas dan dingin? Kenapa tubuh kita merasakan panas dan dingin? Tentu jawabannya, tubuh kita memiliki kulit yang mengindra atau merasakan udara panas dan dingin. Jadi, manusia tidak perlu membutuhkan alat ukur untuk merasakan udara panas dan dingin, tetapi tidak bisa menunjukkan berapa nilai dari panas dan dingin yang dirasakan manusia tersebut. Jadi, bagaimana manusia mengetahui nilai tersebut? Tentunya dengan menggunakan peralatan ukur untuk mengetahui berapa nilai panas dan dingin tersebut. Baik anak-anakku, berikutnya di sini ada gambar tabel. Gambar tabel macam-macam alat ukur penunjuk listrik. Yang pertama ada jenis kumparan putar. Terus tanda gambarnya adalah seperti ini. Prinsip kerjanya adalah gaya elektromagnetik antar medan magnet suatu magnet tetap dan arus. Penggunaannya untuk arus DC, sebagai contohnya adalah avometer. Terus yang alat ukur kumparan putar ini adalah alat ukur yang bekerja atas dasar prinsip kumparan listrik yang ditempatkan dalam medan magnet yang berasal dari magnet permanen. Terus macam yang kedua ada jenis penyarah. Untuk tanda gambar dan simbolnya adalah seperti ini. Prinsip kerjanya adalah kombinasi suatu mengubah, memakai, menyarah semikonduktor saat suatu alat ukur jenis kumparan putar. Itu prinsip kerjanya. Terus penggunaannya AC rata-rata. Terus yang ketiga, jenisnya ada termomomen. Untuk tanda gambar yang seperti ini, prinsip kerjanya adalah kombinasi suatu mengubah, memakai, termomomen, dan alat ukur jenis kumparan putar. Penggunaannya adalah AC efektif dan untuk arus DC.
Kemudian macam yang keempat, jenisnya ada jenis besi putar. Untuk simbolnya adalah seperti ini. Untuk prinsip kerjanya adalah gaya elektromagnetik yang bekerja pada suatu inti besi dalam suatu medan magnet. Terus kemudian bekerja dalam arus AC efektif dan arus DC. Terus yang kelima ada jenis elektrodinamometer. Simbolnya adalah seperti ini. Terus prinsip kerjanya adalah gaya elektromagnetik yang bekerja pada suatu kumparan yang dialiri arus listrik dalam medan elektromagnet. Bekerja dalam arus AC efektif dan arus DC. Terus yang keenam jenisnya adalah jenis induksi. Simbolnya adalah seperti ini. Prinsip kerjanya adalah gaya elektromagnetik yang ditimbulkan oleh medan bolak-balik dan arus yang terimbas oleh medan magnet. Terus untuk penggunaannya pada arus AC. Baik, saya jelaskan tentang alat ukur kumparan putar. Silakan diperhatikan pada gambar. Di situ pada gambar ada bagian-bagiannya. Nomor 1 itu adalah gambar skala, nomor 2 itu sebagai jarum penunjuk, yang ketiga itu adalah magnet tetap, yang keempat ada bagian sepatu kutub, yang kelima ada kumparan putar, yang keenam ada inti besi lunak, bagian yang ketujuh ada pegas, bagian kedelapan ada poros. Alat ukur kumparan putar adalah alat ukur yang bekerja atas dasar prinsip kumparan listrik yang ditempatkan dalam medan magnet yang berasal dari magnet permanen. Alat ukur jenis ini tidak terpengaruh magnet luar karena telah memiliki medan magnet yang kuat terbuat dari logam alnico yang berbentuk U. Prinsipnya, pada waktu melakukan pengukuran, arus mengalir pada kumparan dan menyebabkan adanya magnet. Magnet tersebut ditolak oleh medan magnet tetap. Kumparan tersebut akan berputar sehingga jarum penunjuk akan bergerak atau menyimpang dari angka 0. Semakin besar arus yang mengalir dalam kumparan, makin kuat gaya tolak yang mengenai kumparan dan menyebabkan penyimpangan jarum bergerak semakin jauh. Untuk berikutnya adalah alat ukur besi putar. Silakan dilihat pada gambar. Itu adalah konstruksi dari alat ukur besi putar. Alat ukur besi putar adalah sederhana dan kuat dalam konstruksinya. Alat ukur ini digunakan sebagai alat ukur arus dan tegangan pada frekuensi-frekuensi yang dipakai pada jaringan distribusi. Instrumen ini pada dasarnya ada dua buah bentuk, yaitu tipe tarikan atau attraction dan tipe tolakan atau repulsion. Untuk prinsipnya, cara kerja tipe tarikan tergantung pada gerakan dari sebuah besi lunak di dalam medan magnet. Sedangkan tipe tolakan tergantung pada gaya tolak antara dua buah lembaran besi lunak yang telah termagnetisasi oleh medan magnet yang sama. Untuk berikutnya adalah alat ukur elektrodinamis. Berikut adalah gambar dari konstruksi alat ukur elektrodinamis. Alat ukur elektrodinamis adalah sebuah alat ukur kumparan putar. Medan magnet yang dihasilkan bukan dari magnet permanen, tetapi oleh kumparan tetap atau berupa kumparan diam di dalamnya. Elektrodinamis dapat dipergunakan untuk arus bolak-balik maupun arus searah. Kelemahannya, alat ukur tersebut menggunakan daya yang cukup tinggi sebagai akibat langsung dari konstruksinya. Untuk prinsipnya, prinsip kerja alat ukur elektrodinamis dapat dilihat pada gambar. Kumparan putar atau moving coil atau M ditempatkan di antara kumparan-kumparan tetap atau fixed coil, yaitu F1 dan F2 yang sama dan saling sejajar. Kedua kumparan tetap mempunyai inti udara untuk menghindari efek histeresis bila instrumen tersebut digunakan untuk sirkuit AC.
Untuk alat ukur selanjutnya adalah alat ukur elektrostatis. Silakan diperhatikan konstruksi pada gambar. Itu adalah gambar instruksi dari alat ukur elektrostatis. Alat ukur elektrostatis banyak dipergunakan sebagai alat ukur tegangan atau voltmeter untuk arus bolak-balik maupun arus arah. Khususnya dipergunakan pada alat ukur tegangan tinggi. Untuk prinsipnya, pada dasarnya, kerja alat ukur ini adalah gaya tarik antara muatan-muatan listrik dari dua buah plat dengan beda tegangan yang tetap. Gaya ini akan menimbulkan momen penyimpang. Bila beda tegangan ini kecil, maka gaya ini akan kecil sekali. Baik, selanjutnya adalah berbagai jenis alat ukur listrik. Jenis-jenis alat ukur listrik ini dibedakan menjadi 3 buah. Yang pertama adalah berdasarkan tampilan, yang kedua adalah berdasarkan besaran, yang ketiga berdasarkan jenis lainnya. Berdasarkan tampilan itu dibagi menjadi 2, yaitu alat ukur analog dan alat ukur digital. Sedangkan berdasarkan besaran itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kWh meter, yang kedua ada mega ohm meter, yang ketiga ada osiloskop, yang keempat ada wattsmeter, yang kelima ada ohm meter, yang keenam ada voltmeter, dan yang ketujuh ada ampere meter. Sedangkan berdasarkan jenis lainnya dibedakan menjadi 2, yaitu avometer dan tang ampere. Kalau kita lihat berdasarkan tampilannya, alat ukur ada alat ukur analog dan alat ukur digital. Silahkan diperhatikan pada gambar, kalian bandingkan antara alat ukur analog dengan alat ukur digital. Alat ukur analog menggunakan media jarum yang menunjukkan angka hasil pengukuran. Hasil pengukuran tidak langsung keluar, tetapi harus dihitung manual karena terdapat skala yang menjadi salah satu faktor hasil pengukuran yang benar. Kemudian alat ukur analog adalah alat ukur digital. Alat ukur ini adalah alat ukur listrik yang hasil pengukurannya ditampilkan melalui media layar LCD atau liquid crystal display. Berbeda dengan alat ukur analog, hasil pengukuran pada alat ukur digital akan langsung muncul berupa angka, sehingga tidak perlu dihitung manual lagi. Berdasarkan besaran, itu dibedakan menjadi 7 buah alat ukur. Yang pertama ada ampere meter. Ampere meter berfungsi untuk mengukur besaran arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Yang kedua ada voltmeter, berfungsi untuk mengukur besaran tegangan listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Yang ketiga ada ohm meter, berfungsi untuk mengukur besar hambatan listrik, namun biasanya digunakan untuk mengetahui terhubung tidaknya antara 2 titik pada sebuah penghantar atau rangkaian listrik. Yang keempat ada wattsmeter, berfungsi untuk mengukur besarannya daya pada suatu peralatan listrik. Yang kelima ada mega ohm meter, dikenal sebagai Megger karena Megger sendiri merupakan merek mega ohm meter yang banyak dikenal dan digunakan. Megger merupakan alat ukur untuk mengetahui besar nilai tahanan isolasi pada suatu rangkaian listrik. Kemudian yang berikutnya ada kWh meter. kWh meter merupakan alat ukur milik PLN atau perusahaan listrik negara yang berfungsi untuk menghitung besarnya energi listrik yang digunakan oleh konsumen. Kemudian yang ketujuh ada osiloskop. Osiloskop merupakan alat ukur yang berfungsi menampilkan sinyal listrik ke dalam bentuk grafik gelombang yang ditampilkan melalui media layar. Berikutnya adalah berdasarkan jenis lainnya. Perhatikan pada gambar. Multimeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Multimeter bisa dibilang gabungan antara ampere meter, voltmeter, dan ohm meter.
Sedangkan tang ampere adalah alat ukur yang fungsinya sama dengan multimeter. Kelebihan dari tang ampere ini lebih mudah dalam mengukur arus listrik karena hanya perlu membuka capit tangnya, kemudian memasukkan kabel yang ingin diukur, lalu lepas pengungkitnya. Demikian anak-anakku sekalian, materi 2 dari KD 3.2 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kalian terima dengan baik, kalian pahami, kalian pelajari. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.